Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang perencanaan pembelajaran sebagai bagian dari kurikulum. Nah, dalam hal ini kita akan mulai dari pengertian atau definisi kurikulum. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Itu sebabnya dalam lembaga pendidikan harus selalu ada kurikulum. Pengembangan kurikulum suatu lembaga pendidikan akan selalu dipengaruhi oleh visi, misi lembaga pendidikan yang bersangkutan. Dalam prosesnya, sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga pendidikan yang bersangkutan, khususnya kemampuan guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum. Pengembangan kurikulum yang dilakukan guru di madrasah atau di sekolah adalah mengembangkan silabus dan mengembangkan rencana pembelajaran. Oleh karena itu, guru perlu memahami apa yang dimaksud dengan kurikulum dan apa yang dimaksud dengan perencanaan pembelajaran. Nah, berikut kita akan mulai dari pengertian kurikulum. Nah, pada awalnya istilah kurikulum itu atau bahasa lainnya adalah kurikulum digunakan dalam dunia olahraga, yaitu berasal dari kata kurir atau pelari dan kurire atau tempat berpacu. Nah, saat itu kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish. Untuk apa? Untuk memperoleh medali atau penghargaan. Istilah kurikulum selanjutnya diterapkan dalam dunia pendidikan menjadi sejumlah mata pelajaran atau subject matter yang harus ditempuh oleh seorang siswa atau pelajar dari awal sampai akhir program pelajaran, ya tujuannya untuk memperoleh ijazah. Pengertian tersebut dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kurikulum saat ini. Banyak pengertian kurikulum yang dikemukakan oleh para ahli. Tetapi dalam bahasan ini, beberapa pendapat ahli yang mengemukakan pengertian kurikulum itu dapat saya sebutkan diantaranya oleh Hilda Tabah, ini tahun 1962, dia menjelaskan bahwa kurikulum adalah suatu perencanaan untuk kegiatan belajar. Bagaimana mengembangkan proses belajar siswa dan bagaimana mengembangkan kemampuan siswa secara individu. Kemudian ada lagi pengertian kurikulum dari Robert Jais tahun 1976. Kurikulum merupakan sejumlah mata pelajaran atau ilmu pengetahuan yang harus ditempuh oleh siswa untuk mencapai suatu tingkat tertentu atau untuk memperoleh ijazah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, McDonald 1965 menjelaskan bahwa kurikulum adalah suatu rencana yang memberikan pedoman dalam proses belajar mengajar. Dengan kata lain, kurikulum adalah rencana pendidikan atau pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah Bauckham tahun 1964, ini juga mencatat bahwa kurikulum itu diartikan sebagai semua kegiatan anak didik yang direncanakan dan disediakan oleh sekolah. Jadi maksudnya di sini adalah kegiatan yang dimaksud itu adalah seluruh pengalaman siswa di sekolah, baik pengalaman intelektual, pengalaman emosional, pengalaman sosial maupun pengalaman lainnya. Nah, sekarang istilah kurikulum memiliki 4 dimensi. Maksudnya di sini tidak sebatas pada definisi-definisi singkat seperti di atas, tapi 4 dimensi ini menjadi ciri khas dari sebuah kurikulum dalam konteks atau operasi pengembangan pembelajaran. Nah, keempat dimensi kurikulum seperti yang kamu lihat pada slide itu ada kurikulum sebagai suatu ide atau gagasan. Kemudian kurikulum sebagai suatu rencana tertulis. Ya, ini sebenarnya adalah merupakan perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide. Jadi kalau ide nggak ditulis, ya akan hilang, nggak tercatat. Kemudian yang ketiga, kurikulum sebagai suatu kegiatan yang sering pula disebut dengan istilah kurikulum sebagai suatu realita atau implementasi kurikulum. Nah, secara teoritis, dimensi kurikulum ini adalah
pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana tertulis. Jadi pertama dia sebagai ide, kemudian ditulis. Setelah ditulis, ya kemudian diimplementasikan. Nah, baru yang keempat adalah dimensi kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan. Jadi ini cuma dijelaskan oleh Said Hamid Hasan, dia menjelaskan dalam bukunya. Nah, ternyata masih banyak pengertian kurikulum jika kita baca buku-buku yang lain atau sumber yang lain yang dikemukakan oleh para ahli. Tetapi dalam modul ini atau dalam bahasan kali ini diusahakan, maksudnya saya mengusahakan mendekati pengertian kurikulum dari catatan Said Hamid ini adalah supaya kalian dapat memahami dan menyimpulkan dari pengertian-pengertian tersebut, ya artinya secara implementasi Anda saya harapkan tidak mendapat kesulitan dalam menerapkan kurikulum di madrasah atau di sekolah. Nah, kurikulum dapat dikatakan sebagai segala upaya madrasah atau sekolah untuk mempengaruhi siswa supaya belajar, baik dalam ruangan kelas, di dalam sekolah atau madrasah maupun di luar madrasah atau sekolah. Jadi, kegiatan kurikulum dapat dibagi menjadi 3 kegiatan, yaitu kegiatan intrakurikuler, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan kokurikuler. Nah, di dalam intrakurikuler, guru harus membuat perencanaan pembelajaran. Inilah mata kuliah kita. Sehingga kegiatan belajar yang dilaksanakan siswa itu dapat dilakukan secara sistematis dan sistemik. Sistematis itu tertib berurutan dari yang paling mudah ke yang sulit, dari yang pengertian ke contoh, kemudian bisa digunakan untuk memecahkan masalah-masalah. Kemudian sistemik. Sistemik ini maksudnya apa yang dipelajari hari ini masih ada kaitannya dengan pelajaran-pelajaran berikutnya. Jadi tidak terputus. Jadi dalam satu program perkuliahan seperti ini misalnya, Anda sekarang lagi belajar pengertian kurikulum, tapi nanti di akhir mata kuliah, produk dari mata kuliah ini adalah Anda mampu menyusun kurikulum minimal dalam bentuk RPP, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran. Menyusun perencanaan pembelajaran merupakan kegiatan kurikulum secara operasional yang dilaksanakan oleh guru. Dengan demikian, kegiatan menyusun perencanaan pembelajaran merupakan bagian dari kegiatan pengembangan kurikulum. Jadi dari tadi saya jelaskan, inilah titik dari pernyataan yang menunjukkan bahwa perencanaan pembelajaran itu sebagai bagian dari kurikulum. Saya pikir sudah jelas ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu komponen kurikulum. Apa saja yang termasuk komponen dalam kurikulum? Nah, kita lihat di sini. Kurikulum merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen satu sama lain ini saling mempengaruhi. Komponen-komponen tersebut membentuk suatu sistem yang memiliki keterkaitan dan ketergantungan antara komponen. Nah, pertama kita lihat komponen tujuan. Lalu ada komponen isi, ada komponen metode, ada komponen evaluasi. Nah, kita dapat jelaskan satu-satu di sini. Untuk komponen tujuan, pada saat sekarang ini barangkali di sekolah atau madrasah sedang menerapkan kurikulum 2013 yang direvisi sampai sekarang revisi 2017, dan di bawah kementerian yang baru ini, di bawah menteri kita yang baru, Menteri Pendidikan, yaitu Pak Nadiem Makarim, yang ada hubungannya dengan mata kuliah kita ini yaitu adalah kurikulum 2013 dengan satu lembar RPP. Nah, menarik ini nanti untuk dibahas dengan konsep merdeka belajar. Itu yang menjadi sekarang menjadi bagian yang harus dipahami oleh guru atau calon guru mengenai komponen tujuan. Apakah ini merubah kurikulum yang sebelumnya? Sebenarnya tidak. Hanya ingin memberikan nuansa yang berbeda bahwa kurikulum pada saat sekarang ini adalah kurikulum yang prinsipnya adalah meletakkan kebebasan orang dalam belajar dan memilih pengembangan dirinya. Ya, ini ciri khas Kementerian Pendidikan yang sekarang. Yuk kita lihat
Dalam kurikulum 2013 atau kurikulum sebelumnya, kurikulum tingkat satuan pendidikan, bahwa komponen tujuan pembelajaran juga akan terlihat dari rumusan standar kompetensi atau standar isi lah ya, kita bilang standar isi dan kompetensi dasar. Kalau K13, kalau yang lama ya standar kompetensi, istilahnya SK, dan kompetensi dasar atau KD. Dan itu semua akan didudukkan menjadi indikator, yaitu indikator pencapaian pembelajaran. Nah, nanti ini kamu bisa lihat, bisa bongkar dari kurikulum 2013 apa sih lingkup dari standar isi dan kompetensi dasarnya. Itu nanti kita bisa lihat. Ini mungkin akan saya kasih tugas kalian untuk mencari contoh kurikulum mapel IPS di tingkat madrasah. Untuk ini jelas ya, ini tugas kalian untuk mencari dokumen kurikulum khususnya standar isi K13 untuk mapel IPS. Saya batasi untuk SMP aja atau madrasah sanawiyah. Itu dibaca-baca, kemudian ditelaah standar kompetensi atau kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Ingat, ini tugasnya ya, jangan lupa. Nah, saya lanjutkan. Dalam rumusan tujuan kurikulum yang lebih umum, ini erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut oleh masyarakat. Bahkan dalam rumusan tujuan menggambarkan suatu masyarakat yang dicita-citakan. Misalnya, filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat Indonesia adalah Pancasila. Maka tujuan yang diharapkan tercapai oleh suatu kurikulum adalah terbentuknya masyarakat yang Pancasilais. Tapi dalam rumusan kompetensi dasar atau KD dan indikator itu harus bersifat operasional yang menggambarkan hasil belajar yang sesuai dengan potensi siswa dan masyarakat. Jadi nanti kalau lebih ke arah kurikulernya, yaitu materi pelajarannya, maka pengembangan materi pelajaran IPS-nya nggak jauh-jauh itu dari komponen tujuan paling besar, yaitu filsafat dan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia, yaitu Pancasila. Bahkan nggak boleh bertentangan. Itu tadi komponen tujuan ya. Nah, sekarang komponen isi. Komponen isi ini istilah lainnya adalah materi pelajaran. Nanti akan ada pembahasan tersendiri mengenai materi pembelajaran. Nah, komponen isi merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar. Jadi materi pelajaran ada hubungannya dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Isi kurikulum itu menyangkut semua aspek bahan pelajaran, baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Baik materi maupun aktivitas itu seluruhnya diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Kemudian yang ketiga adalah komponen atau metode atau strategi ya. Komponen metode atau strategi atau langkah-langkah kegiatan pembelajaran lah istilah lainnya. Nah, ini apa? Nah, strategi dan metode merupakan komponen ketiga dalam pengembangan kurikulum. Komponen ini merupakan gambaran proses kegiatan belajar mengajar yang memiliki peran yang sangat penting sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Tujuan yang harus dicapai perlu didukung dengan strategi yang sesuai untuk mencapainya. Nah, gambaran pembelajaran yang akan ditempuh guru dan siswa akan terlihat dalam strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan atau rangka-rangka kegiatan, termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya. Ini berarti penyusunan suatu strategi harus sampai pada proses penyusunan rencana kerja sebelum sampai pada tindakan. Selanjutnya, strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya gini, arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan. Jadi strategi itu adalah proses pencapaian tujuan. Dengan demikian, penyusunan langkah-langkah pembelajaran, pemanfaatan berbagai fasilitas dan sumber belajar atau media pembelajaran, semuanya diarahkan pada upaya pencapaian tujuan. Jadi, komponen metode ini adalah salah satu komponen dari pengembangan kurikulum. Kemudian yang keempat adalah komponen evaluasi.
Komponen evaluasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengembangan kurikulum. Melalui evaluasi dapat ditentukan nilai dan arti kurikulum, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan apakah suatu kurikulum perlu dipertahankan atau tidak, dan bagian-bagian mana yang harus disempurnakan. Jadi evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum. Atau, evaluasi yang digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang diterapkan. Evaluasi yang baik haruslah memiliki alat yang maksudnya begini, evaluasi yang baik haruslah memiliki alat ukur yang tepat atau istilahnya valid, dapat dipercaya atau reliable, dan memadai atau adequate. Jadi ada 3 syarat itu ya, bahwa proses evaluasi itu harus valid, reliable, dan adequate. Nah, pada pelaksanaannya, evaluasi atau pengukuran ini dapat dilakukan dengan cara tes tertulis, written test, atau tes lisan, oral test, atau tes praktik atau performance test. Dan kamu selama menjadi siswa atau mahasiswa sekarang ini pun sudah mengalami hal ini. Jadi jelas komponen-komponen kurikulum tadi ya, di sini saya ajukan ada 4 ini bagian yang paling pokok untuk bisa kalian pahami dalam pengembangan kurikulum untuk tujuan perencanaan pembelajaran. Baru yang terakhir adalah prinsip kurikulum. Nah, di sini prinsip kurikulum secara umum terdapat beberapa prinsip, yaitu yang melandasi atau yang menjadi pertimbangan dalam pengembangan kurikulum. Apa-apa saja prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum? Nah, yang pertama adalah berorientasi pada tujuan. Dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum, secara prinsip ini harus berfokus pada tujuan kurikulum yang lebih umum. Jadi tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh lembaga pendidikan harus berfokus pada tujuan pendidikan nasional. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh satu mata pelajaran atau bidang studi ini harus berfokus pada tujuan lembaga pendidikan maupun visi dan misi lembaga pendidikan yang bersangkutan. Demikian pula, tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh satu kali pertemuan pembelajaran atau lebih ini harus melihat pada tujuan mata pelajaran. Pada akhirnya, jika memilih bahan pelajaran, strategi dan evaluasi pembelajaran ini harus melihat pada tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Jadi prinsip pengembangan kurikulum itu berorientasi pada tujuan. Kemudian prinsip yang kedua adalah relevansi. Untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pendidikan, perlu penerapan prinsip relevansi dalam pengembangan kurikulum. Prinsip relevansi atau kesesuaian ini merupakan kesesuaian kurikulum dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang ada pada masa kini maupun kebutuhan yang diprediksi pada masa yang akan datang. Intinya, kurikulum harus bisa menyiapkan program belajar bagi anak untuk menyiapkan anak agar bisa adaptabel, mampu beradaptasi, dan bisa memenuhi harapan dan kebutuhan, situasi dan kondisi kehidupan masyarakatnya. Nah, agar kurikulum bisa memenuhi prinsip relevansi eksternal, seorang pengembang kurikulum, ini calon guru atau guru, harus memiliki pengetahuan dan wawasan tentang kehidupan masyarakat pada masa kini dan masa akan datang. Demikian pula perlu adanya kesesuaian antar komponen kurikulum itu sendiri. Nah, kurikulum merupakan suatu sistem yang dibangun oleh subsistem atau komponen tujuan, isi, metode, dan evaluasi yang semuanya ditujukan untuk mencapai tujuan tadi, yaitu belajar dan pengembangan kemampuan siswa. Suatu kurikulum yang baik adalah yang memenuhi syarat relevansi internal, yakni adanya koherensi dan konsistensi antar komponen.
Koherensi ini koheren, kesamaan. Konsistensi ini maksudnya adalah apa yang ingin dievaluasi ya kembali ke tujuannya. Itu namanya konsisten. Nah, hal ini harus diperhatikan karena setiap tujuan tertentu akan menuntut adanya isi, metode, dan sistem evaluasi tersendiri. Ketidaksesuaian dalam komponen-komponen ini akan menyebabkan kurikulum tidak akan bisa mencapai tujuannya secara optimal. Artinya, guru dituntut untuk menerapkan prinsip ini dalam pengembangan silabus maupun perencanaan pembelajaran. Ini mohon dicatat. Nah, kemudian yang ketiga, prinsip apa lagi? Yaitu prinsip fleksibilitas. Dalam kurikulum yang saat ini sedang berlaku, adanya tuntutan prinsip fleksibilitas. Artinya apa? Kurikulum harus tidak kaku, terutama dalam hal pelaksanaannya. Pada dasarnya, kurikulum didesain untuk mencapai suatu tujuan tertentu sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Pengembangan kompetensi dan penguasaan konsep-konsep mata pelajaran harus dikembangkan secara fleksibel. Meskipun demikian, dalam hal strategi yang di dalamnya tercakup metode atau teknik, kurikulum harus fleksibel. Dalam kurikulum harus terdapat suatu sistem tertentu yang mampu memberikan alternatif dalam pencapaian tujuannya melalui berbagai metode dan cara-cara tertentu yang sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu, tempat di mana kurikulum itu diterapkan. Jadi setiap tempat itu memiliki tujuan yang tentu berbeda-beda. Kemudian yang keempat adalah prinsip berkesinambungan. Sinambung itu continue, berkelanjutan. Nah, urutan kegiatan pembelajaran maupun materi pelajaran yang harus dilakukan secara berkesinambungan. Maksud saya begini, prinsip kesinambungan ini adalah prinsip keberlanjutan, apakah itu urutan kegiatan pembelajarannya maupun materi pembelajarannya. Salah satu prinsip dalam kurikulum adalah berkesinambungan. Artinya dalam pengembangan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan secara proses, evaluasi maupun bahan yang diberikan pada siswa. Nah, prinsip ini sangat membantu implementasi kurikulum karena dapat melaksanakan kegiatan secara berkelanjutan. Pada akhirnya akan menentukan terhadap kegiatan belajar siswa, kemampuan dan pengalaman siswa yang dilakukan siswa secara bertahap dan sistematis. Kemudian prinsip berkesinambungan atau kontinuitas merupakan prinsip kurikulum yang menuntut pengembangan secara sinambung antar kelas maupun sinambung antar jenjang pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar proses pendidikan atau belajar siswa itu bisa maju secara sistematis. Pendidikan pada kelas atau jenjang yang lebih rendah harus menjadi dasar dan dilanjutkan pada kelas atau jenjang di atasnya. Dengan demikian akan terhindar dari tidak terpenuhinya kemampuan prasyarat awal siswa atau prerequisite untuk mengikuti pendidikan pada kelas atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan ini juga untuk menghindari dari adanya pengulangan program atau aktivitas belajar yang tidak perlu atau negatively overlapping yang bisa menimbulkan pemborosan waktu, tenaga, dan dana. Untuk itu, perlu adanya kerjasama di antara para pengembang kurikulum dari berbagai kelas dan jenjang pendidikan. Yang kelima, prinsip efisiensi. Kurikulum yang dikembangkan perlu memperhatikan prinsip efisiensi. Kurikulum harus bisa dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Pemahaman kondisi sekolah atau madrasah, kemampuan guru dan siswa merupakan langkah awal untuk mempertimbangkan pengembangan kurikulum sehingga dapat mengukur dan menentukan komponen-komponen dalam kurikulum. Meskipun gambaran situasi dan kondisi tentang tempat itu tidak detail betul, tetapi paling tidak gambaran umumnya harus diketahui. Jadi pengetahuan akan tempat ini akan memandu pengembang kurikulum untuk mendesain kurikulum yang memenuhi prinsip praktis, memungkinkan untuk diterapkan. Dengan demikian dapat menerapkan kurikulum tepat dalam waktu, tepat dalam bahan, isi, proses, dan tepat dalam biaya. Jadi di madrasah itu pengembangan kurikulum
kalau dia tinggal di pesantren dengan madrasah pergi pagi pulang sore, itu tentu akan berbeda prinsip-prinsip, akan berbeda ya kebutuhan-kebutuhan aktivitasnya, termasuk pengalokasian waktu atau pengembangan kurikulum di masyarakat, pesisir dengan masyarakat wilayah perkotaan, itu akan berbeda. Kemudian prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas merupakan prinsip dalam pengembangan kurikulum yang lebih banyak memperhatikan pada tujuan yang ingin dicapai. Kurikulum merupakan instrumen untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, jenis dan karakteristik tujuan yang ingin dicapai harus jelas. Kejelasan tujuan akan mengarahkan dalam pemilihan dan penentuan isi, metode dan sistem evaluasi, serta model konsep kurikulum apa yang akan digunakan. Samping itu juga akan mengarahkan dan memudahkan dalam implementasi kurikulum itu sendiri. Tujuannya telah dicapai dalam kurikulum berguna bagi siswa. Kemudian yang ke-8 adalah prinsip terpadu. Prinsip terpadu atau integritas merupakan prinsip satu kesatuan. Artinya dalam pengembangan kurikulum antara komponen satu dengan komponen yang lainnya ini harus sesuai, terkait dan mendukung. Nah, komponen tujuan pembelajaran, isi pelajaran, kegiatan belajar, dan evaluasi pembelajaran sebagai konteks sistem dalam kurikulum, ini semuanya harus saling berhubungan dan saling mendukung. Demikian pula dalam capaian tujuan pembelajaran, kemampuan siswa harus terpadu antara tujuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, untuk pengembangan perencanaan pembelajaran, terlebih dahulu ini guru harus memahami konsep, prinsip, dan komponen kurikulum dalam pembelajaran. Nah, kalau bagian ini dipahami, maka prinsip perencanaan pembelajaran ini akan lebih mudah dipahami sebagai sebuah sistem. Lalu pemahaman terhadap konsep, prinsip, dan komponen kurikulum akan mempermudah guru dalam mengidentifikasi, memilih, dan menyusun perencanaan pembelajaran. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Itu sebabnya kurikulum menjadi mutlak dalam lembaga pendidikan. Pengembangan kurikulum selalu dipengaruhi oleh visi, misi lembaga pendidikan yang bersangkutan. Dalam prosesnya sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga pendidikan, khususnya oleh kemampuan guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum. Pengembangan kurikulum yang dilakukan guru di madrasah adalah mengembangkan silabus, dan mengembangkan rencana pembelajaran atau RPP. Oleh karena itu, guru perlu memahami apa yang dimaksud dengan kurikulum dan apa yang dimaksud dengan perencanaan pembelajaran. Jadi, demikianlah uraian saya. Lebih kurang apa yang sudah saya sampaikan ini dapat menjadi dasar pijakan bagi kalian calon guru dalam proses memahami hubungan kurikulum dan perencanaan pembelajaran. Dan selanjutnya ini akan menjadi pemahaman kalian bagaimana merencanakan pembelajaran yang baik sesuai dengan tujuan mapel kalian. Saya pikir ini saja dahulu. Ingat bahwa dalam uraian saya tadi ada tugas yang harus kalian cari, yaitu kalian harus membaca dokumen kurikulum khusus untuk mapel IPS di tingkat madrasah. Jadi saya pikir itu saja. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.